Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim El Galacticos di sini akan mempresentasikan prototipe aplikasi informatika medis kami yang berkaitan dengan sistem RME demam berdarah tinggi. Di sini saya Elang Samudra Bintang, lalu Saya, saya Parbawikan Nazari Mawan. Saya Arya Egi Aditya. Saya Muhammad Zaki Adrian. yang pertama bagian desain gambar umum sistem dimulai dari bagian pertama dijelaskan oleh Mas Zaki. Yang pertama, untuk tujuan sistem, sistem ini dirancang untuk mengelola dan menganalisis data pasien DBD yang telah direkam melalui RME di rumah sakit. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan analisis yang mendalam mengenai penyebaran dan tren kasus DBD, serta membantu dalam menentukan hipotesis awal penyakit yang dialami pasien. Untuk fitur utamanya, ada RME data pasien DBD, selanjutnya ada fitur analisis AI, grafik persebaran kasus, grafik data kenaikan mingguan, dan analisis kasus per kota dengan AI. Selanjutnya untuk arsitektur sistem, bagian front end dan back end, sistem ini menggunakan Streamlit sebagai antarmuka pengguna dan juga sebagai back end. Streamlit memungkinkan dokter dan petugas kesehatan untuk mengakses data dan analisis secara interaktif melalui aplikasi web yang sederhana dan intuitif. Penyimpanan data, semua data pasien, hasil analisis, dan informasi terkait lainnya disimpan dalam format CSV. Data ini dapat dengan mudah diakses dan dikelola oleh aplikasi Streamlit untuk analisis lebih lanjut. Kemudian untuk desain basis data sistem kami, yaitu yang pertama itu ada untuk seluruh kolom basis data, itu ada ID yang bertipe data integer, itu merupakan primary key ID untuk setiap pasien. Kemudian untuk nama pasien, usia untuk usia pasien, kemudian jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, riwayat perjalanan, yaitu lokasi perjalanan terakhir sebelum sakit, kemudian suhu tubuh, kemudian durasi demam dalam hari, kemudian nyeri otot, apakah pasien mengalami nyeri otot, itu merupakan true atau false. Kemudian sakit kepala, apakah pasien mengalami sakit kepala, kemudian mual, apakah pasien mengalami mual, kemudian muntah, apakah pasien mengalami muntah, trombosit, jumlah trombosit dalam darah pasien, hematokrit, presentasi hematokrit pasien, kemudian tes NS1, IgM, IgG, kemudian riwayat infeksi dengue, apakah pasien memiliki riwayat infeksi dengue, kemudian penyakit kronis, riwayat obat, kontak pasien lain, dan tanggal periksanya. Kemudian untuk relasi antar entitas itu pertama ada tabel pasien, itu ada ID pasien, terus nama, usia, jenis kelamin. Kemudian ada tabel gejala yang mempunyai ID gejala yaitu primary key, kemudian ID pasien yang merupakan foreign key dari tabel pasien. Kemudian ada suhu tubuh, durasi demam, nyeri otot, sakit kepala, mual, muntah. Kemudian ada tabel riwayat yang mempunyai primary key ID riwayat dan ID pasien yang merupakan foreign key dari tabel pasien, riwayat perjalanan, riwayat infeksi, penyakit kronis, riwayat obat, kontak pasien. Dan terakhir tabel pemeriksaan mempunyai primary key ID pemeriksaan dan ID pasien yang merupakan foreign key dari tabel pasien, trombosit, hematokrit, tes NS1, IgM, IgG, dan tanggal periksa. Untuk desain basis pengetahuan sistem, yang pertama bagian model pengetahuan, pada data historis, yaitu mengumpulkan data historis mengenai kasus DBD dari RME untuk analisis tren. Lalu ada algoritma AI, menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk menganalisis data pasien dan menghasilkan hipotesis awal. Algoritma ini dapat mencakup klasifikasi, misalnya decision trees atau random forest. Lalu regresi untuk memprediksi tren kasus. Yang terakhir ada clustering untuk identifikasi pola dalam data. Lalu bagian kedua, untuk proses analisis, ada pengumpulan data, yaitu data pasien yang telah direkam di RME, nantinya akan diambil dan diproses. Untuk analisis data, algoritma AI tadi akan menganalisis data untuk menentukan hipotesis awal dan memberikan rekomendasi. Untuk bagian visualisasi, hasil analisis akan divisualisasikan dalam bentuk grafik dan peta untuk memudahkan pemahaman. Lalu ada pembaruan pengetahuan, sistem akan diperbarui dengan data baru dari pasien yang terdiagnosis DBD.
sehingga analisis dan rekomendasi tetap relevan dan akurat. Di sini saya akan menjelaskan langsung dari prototipe pertamanya. Di sini sudah ada bentuk website dengan localhost. Pertama, di bagian dashboard itu ada beberapa button. Di sini tambah data pasien baru RME, informasi dasar kayak nama pasien, usia, jenis kelamin, riwayat perjalanan, dan tanggal periksa. Jadi informasi klinisnya suhu tubuh, durasi demam, nyeri otot, sakit kepala, mual muntah, apakah terjadi pada pasien, terus trombosit, hematokrit, hasil tes NS1, apakah ada riwayat infeksi dengue sebelumnya, apakah ada riwayat penyakit kronis, riwayat penggunaan obat, dan apakah ada kontak dengan pasien lain yang terinfeksi. Kembali lagi ke dashboard, di sini ada data pasien urgent. Jika dilihat lebih detail, di sini ada tabel semua pasien yang telah diinput melalui RME tadi. Misal kita pilih salah satu pasiennya, bisa di-generate hasil AI untuk mengidentifikasi identifikasi awal apa yang terjadi dengan pasien. Di sini ada detail pasiennya dari RME, nyeri otot ada, sakit kepala, mual, muntah, trombosit, dan lain-lain. Hasil analisis AI-nya, analisis risiko pasien mengalami apa, trombosit sedang, hematokrit sedang, suhu tubuh tinggi. Berdasarkan tabel di atas, pasien ECOM berada dalam risiko tinggi. Rekomendasi tindakan awal adalah melakukan pengawasan intensif monitor terhadap kondisi pasien serta memberikan antibiotik empirik. Lalu ada rekomendasi diagnostik, kemungkinan terjadinya DBD itu berapa persen? Di sini 30%, 20%, dan infeksi lainnya kemungkinan 50%. Berdasarkan analisis jaringan Bayesian, kemungkinan diagnosis DBD dan tifoid itu rendah untuk pasien ECO, sementara infeksi lainnya ada kemungkinan lebih tinggi dan diperlukan tes tambahan. Di sini ECO tadi berasal dari Jakarta dengan tingkat kasus DBD 10 per 1000 kasus dengan tingkat kasus DBD relatif tinggi. Ini ada juga pengingat untuk tes lanjutan seperti tes N1 antigen untuk konfirmasi diagnosis DBD dan tes lainnya. Di sini AI-nya masih early, jadi kemungkinan tidak terlalu akurat dan harus butuh dokter dan tenaga medis ahli lainnya untuk penanganan lebih lanjut. Lalu kembali di dashboard ada persebaran daerah pasien seperti di Surabaya, di Jakarta, dan lain-lain yang dibagi dengan pie chart. Di sini ada versi peta dengan Jakarta 20 pasien, Bandung, dan lain-lain. Persebarannya terlihat di heat map ini. Lalu ini ada tren kasus per minggu, Jakarta, Surabaya yang cenderung naik dan uh, saat ini menurun, Bali, dan ada juga Yogyakarta yang lumayan naik turun. Lalu di sini ada analisis daerah endemi DBD. Pertama, mungkin kita bisa cek dulu daerah Jakarta riwayat riwayat perjalanannya di per bulan. Jumlah kasus bulanannya di bulan Desember kemarin ada 7 dan seterusnya. Di sini juga ada simbol peningkatannya apakah menurun di bulan itu atau stabil. Jika kita lakukan analisis dengan AI, khususnya daerah Jakarta, akan ada hasil analisis daerah jumlah kasus DBD di wilayah tersebut. Berdasarkan data-data pasien, terdapat 20 kasus DBD di wilayah Jakarta. Faktor risikonya akan berdasarkan suhu tubuh, trombosit, dan lain-lain. Lalu pola persebaran penyakit, risiko daerahnya apakah tinggi, sedang, dan rendah, dan lainnya. Itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.